warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan makalah yang berjudul Aktualisasi Pendidikan IPS dalam Upaya Demokrasi dengan anggota yang pertama saya, Aulia Fitra Ninirum dan Horinisa Cahyanirum ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Let's check it out. Nah, pembahasan pertama mengenai materi kali ini adalah tentang tinjauan nilai demokrasi. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan demokrasi itu apa? Kalau belum tahu, saya coba jelaskan ya. Yang pertama, pengertian dari demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Menurut arti harfiahnya itu, demokrasi atau demosnya itu tuh artinya rakyat, dan kratosnya itu pemerintahan. Sehingga kata demokrasi ini berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Terus demokrasi mengisyaratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu bisa dipahami dan dijalankan secara berbeda. Bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu tentang asas-asas demokrasi. Asas-asas demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi, rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompensasi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat dalam konstitusi, yaitu pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak umum atau rakyat. Dan ini dibagi menjadi ciri-ciri lagi, ada 4 macam. Yang pertama, konstitusional, yaitu prinsip kekuatan atau kehendak dan kepentingan rakyat diatur dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, perwakilan. Jadi kedaulatan di perwakilan ini kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Artinya, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang diwakili oleh para anggota DPR. Kemudian yang ketiga yaitu pemilu. Salah satu indikator yang jadi parameter terhadap demokrasi atau tidaknya demokrasi suatu negara itu ada pada penyelenggaraan pemilu sendiri. Jika negara ini menyelenggarakan pemilu, maka negara tersebut dikarenakan demokratis dan demikian sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu partai politik. Partai politik jadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dikarenakan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi pengembangan demokrasi di suatu negara. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, paham pemisahan kekuasaan. Jadi, John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ciri yang ketiga yaitu adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan atau eksekutif sebagai wujud akuntabilitas publik pemerintah adalah dengan mempertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil kepada rakyat. Pembahasan keempat yaitu mengenai macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi terbagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu ideologi, penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berdasarkan ideologinya, demokrasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional ini memiliki dasar pemelaksanaan yaitu demokrasi sebagai kebebasan individu. Ciri-cirinya itu kekuasaan pemerintahnya tidak terbatas dan tidak diperkenakan banyak campur tangan sewenang-wenangnya terhadap warganya. Kemudian demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini menciptakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kemilikan pribadi. Jadi demokrasi rakyat ini merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung,
demokrasi perwakilan, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung ini mengumumkan kehendak dalam rapat dan dihadiri oleh seluruh rakyat. Kemudian demokrasi perwakilan ini demokrasi yang dilakukan pada masa sekarang ini. Karena jumlah penduduk semakin bertambah, jadi hanya dilakukan oleh perwakilan seperti beberapa lembaga perwakilan oleh rakyat. Kemudian demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Kemudian yang ketiga, yaitu berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatiannya itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal ini disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dan bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Kemudian demokrasi material. Demokrasi material itu sistem politiknya menitikberatkan upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Kemudian demokrasi gabungan, yaitu demokrasi menggabungkan kebaikan dan menggabungkan keburukan, demokrasi formal dan demokrasi material. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran IPS. Yang pertama adalah mengenai pengertian hakikat pembelajaran IPS. Hakikat pembelajaran untuk membekali peserta didik memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis sehingga mampu memecahkan masalah, memahami nilai sosial, dan berkomunikasi. Berkembangnya 3 kemampuan tersebut diharapkan siswa akan mampu membuat keputusan-keputusan sehingga mereka mampu memecahkan masalah pribadinya dan membentuk kebijakan umum dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran IPS. Tujuan mata pembelajaran IPS sendiri adalah untuk mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menitik beratkan pada pengembangan individu yang dapat memahami masalah-masalah yang ada dalam lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan sosial yang membahas interaksi antar manusia dengan lingkungannya, atau baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah paradigma pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau biasa dengan disebut IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Sifat IPS sama dengan studi sosial, yaitu praktis, interdisipliner, dan diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. IPS yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar pengantar bagi pembelajari IPS atau studi sosial ataupun ilmu sosial di perguruan tinggi. Bahkan dalam kerangka kerjanya dapat dimanfaatkan oleh ilmu sosial, dan sebaliknya hasil kajian ilmu sosial dapat dimanfaatkan oleh IPS. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.